Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Kristana Putra dari kelas 4401 dengan NIM 6706204071. Di sini kelompok kami memilih mode waterfall. Jadi mode waterfall ini bersifat linear dan kembali lagi, dan seperti kita lihat bentuknya seperti air terjun dari atas menuju yang paling bawah. Mode waterfall atau sering kita sebut sebagai classic life cycle adalah mode pembangunan perangkat lunak yang menekankan fase-fase yang berurutan dan sistematis, dimulai dari spesifikasi kebutuhan konsumen dan perkembangan melalui proses perancangan, permodelan, pembangunan, dan penyebaran yang berujung pada dukungan terus-menerus untuk sebuah perangkat lunak yang utuh. Seperti yang saya telah jelaskan di atas, jadi mode ini yaitu mode linear dari proses komunikasi hingga penyebaran. Situasi ini ditemui saat adaptasi atau perpanjangan dari sistem yang ada sudah terdefinisi dengan baik. Adapun model ini juga dapat digunakan pada situasi di mana dibutuhkan usaha yang terbatas untuk pengembangan perangkat lunak, namun kebutuhan perangkat lunak sudah terdefinisi dengan baik dan cenderung stabil. Namun dalam pengembangan perangkat lunak, mode ini cenderung menjadi salah satu pendekatan yang kurang iteratif dan fleksibel karena proses mengalir satu arah. Demikian, mode waterfall menyatakan bahwa tim proyek harus pindah ke fase lainnya hanya ketika fase sebelum ditinjau dan diverifikasi. Namun, sebagian model waterfall yang dimodifikasi dapat mencakup sedikit variasi utama dalam proses ini. Variasi ini termasuk kembali ke siklus sebelumnya setelah cacat ditemukan di hilir, atau kembali ke fase desain jika fase hilir dianggap tidak cukup. Adapun dalam buku Software Engineering A Practitioner Approach, fase mode waterfall terbagi menjadi communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Di sini ada beberapa kelebihan dari mode waterfall, yaitu waktu yang dihabiskan di awal siklus pengembangan perangkat lunak dapat mengurangi biaya pada tahap selanjutnya. Misalnya, masalah yang ditemukan pada awal tahap seperti spesifikasi kebutuhan lebih murah untuk diperbaiki daripada bug yang sama yang ditemukan kemudian dalam proses. Mode waterfall menghasilkan jadwal proyek dengan 20-40% dari waktu yang diinvestasikan untuk dua fase pertama, 30-40% dari waktu pengkodean, dan sisanya didedikasikan untuk pengujian dan implementasi. Organisasi proyek yang sebenarnya perlu sangat terstruktur. Sebagian besar proyek yang menengah dan besar akan mencakup serangkaian prosedur kontrol terperinci yang mengatur setiap proses pada proyek. Argumen lebih lanjut untuk mode waterfall adalah bahwa ia menekankan pada dokumentasi serta kode sumber dalam metodologi yang dirancang dan didokumentasikan secara kurang teliti. Pengetahuan akan hilang jika anggota tim pergi sebelum proyek selesai.
dan mungkin sulit bagi proyek untuk pulih karena dari kehilangan. Jika ada dokumen desain yang berfungsi penuh, maka anggota tim baru atau bahkan tim yang sama sekali baru harus dapat membiasakan diri dengan membaca dokumen. Model waterfall memberikan pendekatan terstruktur. Model ini sendiri berkembang secara linear melalui fase-fase yang terpisah, kemudian dimengerti dan dapat dijelaskan sehingga dengan demikian mudah dipahami. Hal ini juga memberikan tonggak yang mudah diidentifikasi dalam proses pembangunan. Mungkin karena alasan ini, model waterfall digunakan sebagai contoh awal dari model pengembangan dalam banyak teks dan kursus rekayasa perangkat lunak. Selain ada kelebihan, model waterfall ini juga memiliki kekurangan. Beberapa kekurangannya seperti yang ada di sana. Kalian mungkin tidak tahu persis apa kebutuhan mereka sebelum mereka melihat perangkat lunak yang berfungsi, dan karena mengubah kebutuhan mereka yang mengarah ke pendesainan ulang, pengembangan kembali, dan pengujian ulang, dan peningkatan biaya. Desainer mungkin tidak menyadari kesulitan di masa depan ketika merancang produk atau fitur perangkat lunak baru. Dalam hal ini, lebih baik untuk merevisi desain daripada bertahan dalam desain yang tidak memperhitungkan kendala, kebutuhan, atau masalah yang ditemukan. Organisasi dapat berupaya untuk mengatasi kekurangan kebutuhan konkret dari klien dengan menggunakan analisis sistem untuk memeriksa sistem manual yang ada dan menganalisis apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka dapat diganti. Namun dalam praktiknya sulit untuk mempertahankan pemisahan yang ketat antara analisis dan pemrograman sistem. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.